Wasani idghamu bimithliha ata wasami idghaman shaghiran ya fata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi rafa'al mujahidina bida'wati wal jihad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya, memberikan kekuatan iman, kelembutan hati, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua dimanapun kita berada. Ya, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah kita bersyukur pula kepada Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyaknya waktu kehidupan yang Allah masih senantiasa amanahkan kepada kita semua. Kita mesti diberikan untuk bernapas, mesti diberikan untuk senantiasa melihat, ya, bisa bergerak. Itu adalah salah satu kenikmatan yang sungguh sangat luar biasa yang patut kita syukuri bersama. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa kabar gembira, pemberi peringatan dan cahaya penerang bagi umatnya, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa pula kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kepada kita semua yang senantiasa selaku jejak penerus langkahnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, langsung saja untuk agenda pada kali ini kita akan melanjutkan kembali ya kajian ya atau kita belajar TTQ Tahsin Tartil Quran ya mengenai tentang hukum idgham mimi. Nah, pekan kemarin yang sudah kita bahas adalah ikhfa syafawi. Nah, kemarin kan hukum mim sukun. Hukum mim sukun kan ada 3. Yang pertama ikhfa syafawi, yang kedua idgham mimi, yang ketiga izhar syafawi. Nah, yang akan kita bahas setelah ikhfa syafawi yang pertama dan yang kedua adalah pekan kedua sekarang adalah idgham mimi. Nah, yuk mari kita sama-sama kita pelajari bersama ya. Yuk persiapkan alat tulis ya seperti buku tulisnya, ya pulpen dan lain sebagainya yang diperlukan untuk belajar. Baik, silahkan yang menyimak boleh komen di kolom komentar di
bawah ya. Ini bisa kalian balas ya dengan simpel aja, hadir menyimak. Nah, seperti itu. Biar datanya itu tidak hilang. Baik, langsung saja saya lanjutkan mengenai tentang pembahasan kita pada kali ini, yaitu idgham mimi. Baik, langsung saja ya, kita akan membahas tentang idgham mimi. Sebelum kalian catat ya, jangan lupa terlebih dahulu sekarang tanggal berapa, hari apa, tanggal berapa, tahun berapa, bisa kalian tulis di buku masing-masing ya. Saya tanggal 1 bulan Agustus 2020. Yang kedua, hukum idgham mimi yaitu idgham mimi. Bisa kalian lihat dari pengertian secara lafaz. Ya, secara lafaz, idgham ini artinya memasukkan. Dan mimi adalah, kenapa disebut mimi? Karena mim sukun itu bertemunya mim ya. Karena bertemu mim. Karena bertemu mim. Dalam hal lain ya, sering kita dengar bahwasannya ketika kita mendengarkan idgham mimi, yaitu ada kalimat idgham mutamasilain atau idgham misli. Nah, itu sama saja ya. Idgham mutamasilain itu nama lain dari kata idgham mimi ya, yang sering kita ucapkan ada ya idgham mimi saja ya. Dan ntar di pembahasan selanjutnya hukum idgham itu ada lagi idgham mutamasilain, idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain, itu beda lagi. Ya, idgham mutamasilain itu pengertiannya sama ya, bukan hanya mim sukun bertemu mim, tapi huruf yang sama dengan huruf yang sama, hurufnya itu sama bertemu huruf yang sama ya, nama lain. Yuk, secara istilah idgham mimi idgham mimi bisa kita artikan seperti ini ya. Mimi, karena dalam proses idghamnya huruf mim sukun dimasukkan kepada huruf mim pula. Yang kedua, mutamasilain. Mutamasilain yaitu karena huruf yang berhadapan
baik makhraj maupun sifatnya. Baik makhraj maupun sifatnya. Nah, bisa kita lihat ya pengertian dari idgham mimi, yaitu kenapa disebut idgham mimi, kenapa disebut idgham mutamatsilain. Nah, ini penjelasannya. Idgham mimi yaitu karena dalam proses idghamnya huruf mim sukun dimasukkan kepada huruf mim pula. Sedangkan idgham mutamatsilain yaitu karena huruf yang berhadapan baik makhraj maupun sifatnya. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya bahwasanya yang dimaksud dengan ketika ada huruf mim sukun bertemu mim, ya itu bisa kita sebut yang namanya idgham mimi saja ya. Kalau idgham mutamatsilain itu lebih kenanya bukan mim sukun bertemu mim saja, tapi banyak ya huruf yang berhadapan baik makhraj maupun sifatnya. Itu bisa ba bertemu ba ya, bisa kayak idrib b asoga, itu kan idgham mutamatsilain juga ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya idgham itu pengertiannya seperti ini ya. Bisa kita, yang kita ambil adalah yang ini. Baik, untuk pengertian selanjutnya, nah ini pengertian daripada perbedaan antara mimi sama idgham mutamatsilain. Bisa dilihat
damjul mimi. Nah, damjul mimi ula fil mimi athaniyah bihaisu yasirani miman wahidatan musyaddadatan tasdidan naqisan liwujudil gunnah. Bisa dilihat ya, damjul mimil ula fil mimi atsaniyah bihaitsu yasirani miman wahidatan musyaddadatan tasdidan naqisan ya, liwujudil gunnah. Yang artinya memasukkan mim pertama ke mim kedua sehingga dua mim tersebut menjadi satu yang bertasdid. Menjadi satu yang bertasdid dengan tasdid yang agak lemah. Yang agak lemah untuk mewujudkan gunnah. Bisa dilihat artinya yaitu memasukkan mim pertama ke mim kedua sehingga dua mim tersebut menjadi satu yang bertasdid dengan tasdid yang agak lemah untuk mewujudkan gunnah. Damjul mimi ya, damjul mimil ula fil mimi tsaniyah, yaitu memasukkan mim pertama ke mim kedua bihaitsu yasirani sehingga bihaitsu yasirani miman wahidatan sehingga dua mim tersebut menjadi satu musyaddadatan tasdidan yang bertasdid naqisan liwujudil gunnah dengan tasdid yang agak lemah untuk mewujudkan gunnah. Nah, itu pengertian secara istilah daripada hukum idgham mimi. Nagomnya seperti ini.
spidolnya agak kurang bagus, keren ya. Wasani idghamu bimithliha ata wasami idghaman shaghiran. Bisa dicatat, ini karena kurang nyata ya, bisa juga dicatat masing-masing, yaitu yang artinya yang kedua adalah idgham mimi, yaitu dengan memasukkan atau menyatukan dua huruf yang semisal, ya, dua huruf yang sama, atau yang demikian itu dinamakan juga idgham shagir, wahai para pemuda, atau yang disebut dengan idgham mimi. Ya, mungkin sampai sini bisa dipahami ya, bisa dipelajari kembali ya, sampai hafal gitu hurufnya, pengertiannya, serta contoh-contohnya. Nanti di ujian akan ada kayak seperti soal berikan contoh hukum idgham mimi, contoh pasti ada. Nah, untuk cara membaca ini bisa kita baca dengan nada ya, biar cepat menghafalnya ya, bisa dipakai nada. Wasani idghamu bimithliha ata wasani idghaman shaghiran ya fata. Wasani idghamu bimithliha ata wasani idghaman shaghiran ya fata. Nah, kalian yang membaca nawam ini ya harus sesuai dengan makhorijul hurufnya. Ya, huruf sa ya dibaca huruf sa, huruf hamzah jangan dibaca ain, ya tetap dibaca hamzah. Contoh satu kali lagi. Wasani idghamu bimithliha ata wasani idghaman shaghiran. Jadi bisa kita simpulkan huruf idgham mimi yaitu ada satu, yaitu huruf mim. Hurufnya ada satu, yaitu huruf mim. Huruf mim ya. Contoh daripada hukum idgham mimi, contohnya seperti ini. Mimi yaitu mim sukun bertemu dengan huruf mim berharokat fathah, mim berharokat kasroh, mim berharokat dhammah. Nah, ini di tiga huruf ini boleh dikatakan idgham mimi. Yang penting mim sukun bertemu mim. Nah, mim sukun bertemu mim berharokat fathah, mim berharokat kasroh, mim berharokat dhammah, itu namanya idgham mimi. Contoh mim sukun bertemu mim ya. Yang pertama contohnya lahum masalah. Lahum masalah ini bisa dilihat di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi surah ke-18 ayat ke-32. Contoh yang kedua yaitu lakum ma fi fil ard bisa dilihat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 92. Contoh yang ketiga alaihim muqsadatun.
Bisa dilihat di dalam Al-Quran surah 106 ayat ke-8. Nah, kita lihat di dalam contoh pertama, kedua, ketiga, kita lihat terjadinya hukum mim sukun itu letaknya di mana? Mim sukun bertemu mim berharokat, ya, baik berharokat fathah, kasrah ataupun dhammah. Kita lihat di sini kalimat yang pertama, ya, sebagai salah satu contoh daripada idgham ini terjadinya di antara mim sukun bertemu mim berharokat fathah. Nah, jadi di sini terjadinya hukum idgham mimi. Lahum masalah. Cara membacanya itu ditahan 2 ketukan jari. Ya, lahum masalah. Lahum masalah. Nah, jadi ketika kita menahan, ya, suara di antara mim bertemu mim, itu suara agak masuk ke rongga hidung, jadi agak ngirung, ya. Lahum masalah, lahum masalah. Yang kedua, kita bisa lihat contoh yang kedua, lakum ma fil ard. Nah, di sisi lain, nah, walaupun tidak ada harokat tasdid, ya, setiap mim sukun bertemu mim, ya, harus dimasukkan dan ditahan, ya. Harusnya ada tasdid, pakai tasdid aja. Nah, ini terjadinya di sini mim sukun bertemu mim, sama masih berharokat fathah. Ya. Yang ketiga, alaihim muqsadatun. Terjadinya mim sukun bertemu mim di kalimat ini. Nah, bisa dilihat, ya, contoh yang ketiga, cara membacanya alaihim muqsadatun. Nah, bisa kita ulang-ulang bersama, ya, pemirsa dimanapun berada yang melihat video ini, belajar bersama, ya, bisa kita lihat di dalam Al-Quran, ya, benar atau salah, ya, contohnya seperti ini. Ya, bisa diulang kembali, ya. Saya bacakan, kalian bisa ikutin. Lahum masalah, lahum masalah, lahum masalah. Contoh yang kedua, lakum ma fil ard, lakum ma fil ard, lakum ma fil ard. Contoh yang ketiga, alaihim muqsadatun, alaihim muqsadatun. Sekali lagi, alaihim muqsadatun. Ya, seperti ini, ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh pemirsa dimanapun berada yang melihat video ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat, ya, dan bisa banyak sekali contoh-contoh di dalam Al-Quran, bisa dilihat dalam Al-Quran masing-masing, ya, di rumah. Ya, bisa, bukan hanya ini saja contohnya, ya. Jadi di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas, bahkan surah Al-Fatihah, ya, kemungkinan ada untuk pertemuan kali ini. Cuma sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.